أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bin Ahmad Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kisah singkat Siti Hadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadijah dilahirkan sekitar tahun 555 Masehi di Mekah, Arab Saudi, dan berasal dari keluarga bangsawan. Khuwailid dan Fatimah adalah orang tuanya. Dia adalah seorang wanita yang sukses dan terkenal sebagai pedagang yang cerdas dan kaya. Hadijah memiliki bisnis perdagangan yang besar dan mengirim karavan-karavan ke berbagai wilayah di luar Mekah. Siti Hadijah tumbuh menjadi gadis yang pandai dan bijaksana. Di usia yang masih muda, ia menikah dengan Abu Hala bin Zurarah. Pernikahan pertama ini melahirkan dua putra, Hala dan Hindun. Namun, Allah menakdirkan kepedihan kepadanya. Suaminya meninggal di usia Hadijah yang baru menginjak 20 tahun. Suaminya berpesan agar anaknya jangan diasuh oleh orang lain. Pada suatu hari, Hadijah mendengar kabar tentang kejujuran, keadilan, dan integritas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tertarik dan memutuskan untuk mempekerjakannya sebagai pengawas salah satu usaha perdagangannya. Nabi Muhammad kemudian berhasil melakukan usaha tersebut dengan sukses dan mendapat keuntungan yang besar. Hadijah terkesan dengan kemampuan Muhammad dalam mengelola bisnis dan juga dengan sifat-sifatnya yang luhur. Hadijah adalah wanita yang cerdas, bijaksana, dan memiliki hati yang baik. Ia menyadari bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakter yang istimewa dan ia mulai tertarik kepadanya. Hadijah kemudian mengirimkan saudara perempuannya, Nafisa, untuk mengungkapkan perasaannya kepada Muhammad. Setelah mendengar ungkapan cinta dari Hadijah, Nabi Muhammad menerima pinangan tersebut dan mereka menikah. Perkawinan mereka berlangsung dengan penuh kasih sayang dan saling pengertian. Hadijah mendukung suaminya dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan mereka berdua. Semasa hidupnya dengan Hadijah binti Khuwailid, Nabi Muhammad memiliki 6 orang anak, 2 laki-laki, dan 4 orang perempuan. Kemudian satu anak yang dilahirkan oleh istri Rasul bernama Maryah Al-Qibtiyah. Berikut adalah anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Hadijah. 1. Al-Qasim. Anak Nabi Muhammad yang pertama adalah Al-Qasim bin Muhammad. Qasim lahir sebelum Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Al-Qasim hanya hidup beberapa hari saja. Berkat kelahirannya sebagai anak tertua, Rasulullah kemudian diberi julukan Abu Qasim. 2. Siti Zainab. Zainab binti Muhammad adalah anak kedua Nabi bersama Hadijah. Setelah dewasa Zainab kemudian menikah dengan Abu Al-As bin Arabi, yang dari pernikahannya itu lahir putra bernama Ali, yang meninggal saat remaja, dan Umamah, yang kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah bin Muhammad wafat. Disebutkan juga bahwa Zainab wafat pada 8 Hijriah. 3. Siti Ruqayyah. Putri Rasulullah selanjutnya adalah Sayyidah Ruqayyah.
Ruqayyah kemudian menikah dengan Utsman bin Affan. Lalu memiliki seorang anak bernama Abdullah, meninggal saat usia 4 tahun. Dalam catatan sejarah, Ruqayyah wafat ketika Nabi sedang dalam perang Badar. 4. Ummu Kultsum. Anak Rasulullah yang keempat adalah Ummu Kultsum. Ketika dewasa menikah dengan Utbah bin Abu Lahab, namun bercerai sebelum disentuhnya. Lalu dia dinikahi oleh Utsman bin Affan, setelah ditinggal wafat istrinya, Ruqayyah. Ia tidak memiliki keturunan dan wafat pada tahun 9 Hijriah. 5. Fatimah Az-Zahra. Putri Rasulullah berikutnya adalah Fatimah Az-Zahra. Ia lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dengan Ali, Fatimah memiliki beberapa anak yaitu Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kultsum, dan Muhassin, meninggal saat masih kecil. Fatimah wafat 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. 6. Abdullah. Abdullah bin Muhammad lahir setelah ayahnya diangkat menjadi nabi. Ia wafat saat usianya masih kecil. 7. Ibrahim. Anak Nabi Muhammad yang terakhir adalah Ibrahim yang lahir dari Maryah Al-Qibtiyah. Namun, Ibrahim wafat saat usianya sekitar 17 atau 18 bulan. Khadijah binti Khuwailid memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya dihormati dan dianggap sebagai salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Berikut adalah beberapa keistimewaan Siti Khadijah. 1. Kejujuran dan integritas. Khadijah dikenal sebagai wanita yang sangat jujur dan memiliki integritas yang tinggi. Sebelum pernikahannya dengan Nabi Muhammad, ia memiliki reputasi sebagai seorang pedagang yang adil dan jujur. Kejujurannya inilah yang membuatnya tertarik kepada Nabi Muhammad ketika mendengar kabar tentang sifat-sifatnya yang terpuji. 2. Kesetiaan dan pendamping yang setia. Khadijah adalah pendamping yang setia bagi Nabi Muhammad. Ia mendukung suaminya dalam semua aspek kehidupan, termasuk ketika beliau menerima wahyu dan menghadapi tantangan dalam menyebarkan risalah Islam. Kesetiaan Khadijah menjadi pilar kekuatan dan dukungan moral bagi Nabi Muhammad di tengah-tengah cobaan yang dihadapinya. 3. Penerimaan Islam pertama. Khadijah adalah salah satu dari sedikit orang yang pertama kali mempercayai risalah kenabian Nabi Muhammad dan menerima Islam sebagai agama. Ia mendukung suaminya secara penuh dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Mekah, meskipun saat itu Islam dihadapi banyak penentangan. 4. Pengaruh dan keberanian. Khadijah memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk sejarah awal Islam. Kehadiran dan dukungannya memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan Islam di tengah-tengah masyarakat yang skeptis. Khadijah juga menunjukkan keberanian dalam menghadapi tekanan dan penindasan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan umat Muslim awal. 5. Kekayaan dan kemurahan hati. Sebelum pernikahannya dengan Nabi Muhammad, Khadijah adalah seorang pedagang yang sukses dan kaya. Namun, ia tidak hanya menggunakan kekayaannya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemurahan hati dan kepedulian Khadijah membuatnya dihormati oleh banyak orang di Mekah. Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia sekitar tahun 619 Masehi. Ia wafat sebelum peristiwa Isra Mi'raj dan sebelum Nabi Muhammad menikahi istri-istri lainnya.
Kematian Khadijah sangat berpengaruh pada Nabi Muhammad karena ia merupakan pendamping dan penolong yang setia selama masa-masa sulit dan berat di awal dakwah Islam. Ketika Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sangat terpukul dan merasa kehilangan yang mendalam. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan, karena selain kematian Khadijah, putra Nabi Muhammad yang masih bayi, bernama Qasim, juga meninggal pada tahun yang sama. Kehilangan ini meningkatkan beban yang ada pada Nabi Muhammad dalam perjuangan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari mata Rasulullah berkaca-kaca seraya bersabda kepada para sahabatnya, Allah tidak pernah memberikan wanita yang lebih mulia daripada Khadijah. Di saat manusia tidak percaya, dia sendiri yang percaya. Ketika semua orang mendustakan diriku, dia sendiri yang menerimaku. Ketika manusia berlarian dariku, ia mendukungku, baik ketika ada maupun tiada. Dan Allah mengaruniaku putra-putri bukan dari yang lain, melainkan darinya. Dari sabda Rasulullah tersebut, kita sudah tahu betapa besar cinta Siti Khadijah kepadanya. Begitu juga sebaliknya. Itulah sedikit sejarah singkat Khadijah binti Khuwailid atau biasa juga disebut Khadijah Al-Kubra yang berarti yang agung. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.